Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita masih belajar di rumah aja karena adanya pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita tetap belajar di rumah. Jadi masih semangat ya untuk belajar di rumah aja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai peluang usaha, yaitu pada mata pelajaran produk kreativitas kewirausahaan. Nah, apa aja yang akan saya bahas? Mari simak videonya sampai habis ya. Nah, hari ini yang akan saya bahas yaitu tentang peluang usaha dan resiko usaha, terus bentuk-bentuk badan usaha dan juga analisis SWOT. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita memasuki pembahasan. Yang pertama saya akan membahas tentang peluang usaha. Nah, apa sih pengertian dari peluang usaha ini? Peluang usaha itu sama dengan kesempatan atau sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan bagi usaha kita. Di sini peluang dan juga perencanaan saling berdampingan. Karena ketika peluang usaha itu muncul, maka di situ kita harus melakukan sebuah perencanaan. Kenapa demikian? Karena sebuah perencanaan itu adalah hal yang paling mendasar dalam membangun sebuah bisnis. Namun, dalam membuat sebuah perencanaan itu bukanlah hal yang mudah. Kita bisa melihat dari beberapa contoh wirausaha yang mengalami kegagalan karena kesalahannya dalam membuka peluang dan juga dalam pembuatan perencanaan yang tidak mengarah pada tujuan. Nah, di sini juga peluang itu memiliki resikonya sendiri-sendiri. Nah, sekarang saya akan membahas ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama itu, peluang usaha itu harus orisinil atau tidak meniru. Di mana orisinil itu adalah hasil dari pemikiran kita sendiri, bukan karena hasil nekat atau sekedar ikut-ikutan tren pada saat ini. Nah, contohnya itu seperti misalnya sekarang ini lagi tren cappuccino cincau. Nah, kita sebagai wirausaha bukan nekat untuk mengikuti tren tersebut, tapi kita menciptakan sebuah produk baru yang dimana nantinya itu membuka peluang usaha bagi usaha kita sendiri. Yang kedua, peluang usaha itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan juga kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Artinya, sebuah peluang usaha ini harus dapat memiliki ketahanan akan perubahan zaman dan tidak terpaku hanya pada satu tren semata. Dan sebagai seorang wirausahawan, kita harus siap dalam menganalisa kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu benar-benar sesuai dengan keinginan agar usaha yang kita jalankan itu dapat bertahan lama. Nah, maksudnya di sini yaitu usaha yang kita bangun benar-benar sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan perencanaan kita, agar yang kita lakukan atau kita dalam membangun usaha ini dapat menjalankannya dengan senang hati. Nah, kenapa usaha ini dapat bertahan lama? Ya karena kita melaksanakannya itu tanpa paksaan orang lain. Yang keempat, tingkat visibilitas atau kelayakan usaha yang sudah benar-benar teruji riset dan trial. Nah, maksudnya di sini adalah usaha yang kita jalankan sudah benar-benar dapat menguntungkan dan juga sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, usaha kita ini juga sudah teruji aspek ketahanannya. Yang kelima, adanya keyakinan dalam mewujudkannya. Nah, di sini artinya dalam setiap usaha itu kita harus dilandasi dengan keyakinan. Karena masa depan itu akan selalu berubah-ubah. Contohnya itu seperti di zaman ini mungkin produk kita akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun kita tidak tahu apakah produk atau barang yang kita jual ini dapat berlaku selamanya atau tidak. Makanya kita perlu adanya keyakinan.
Tanpa adanya keyakinan itu, maka kita tidak dapat menghadapi sebuah perubahan. Yang keenam, ada rasa senang dalam menjalankannya. Di sini apabila kita menjalankannya dengan setengah hati, maka produk atau jasa yang kita jual itu akan sia-sia. Nah, dalam membangun usaha dengan senang hati itu, maka kita akan selalu bersemangat dalam mengembangkan sebuah usaha yang kita jalankan. Selanjutnya saya akan membahas tentang risiko usaha. Risiko usaha ini merupakan sebuah informasi, kejadian, kerugian, atau konsekuensi yang akan kita hadapi akibat dari keputusan yang diambil dalam kegiatan usaha sehari-hari. Nah, risiko ini bisa bersifat pasti maupun tidak pasti. Kunci dari kita agar dapat mengetahui seberapa besar sih risiko yang akan kita hadapi itu juga berkaitan dengan seberapa besar kita mendapatkan informasi. Karena semakin sempurna informasi yang kita dapat, maka semakin akurat juga kita dapat mengetahui seberapa risikonya. Peluang dan juga risiko saling beriringan. Di mana kita jeli melihat sebuah peluang, maka kita harus berani dan siap menghadapi risiko yang akan datang. Secara umum, risiko dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, risiko teknis atau kerugian. Risiko ini terjadi akibat ketidakmampuan seorang wirausahawan dalam mengambil keputusan. Risiko yang terjadi yang berhubungan dengan yang pertama, biaya produksi yang tinggi. Yang kedua, risiko ini terjadi akibat adanya pemogokan karyawan karena kesejahteraan kurang diperhatikan. Yang ketiga, pemakaian sumber daya yang tidak seimbang. Yang keempat, terjadinya kebakaran karena keteledoran. Yang kelima, adanya pencurian atau penipuan yang terjadi karena kurangnya pengawasan yang baik. Yang keenam, terus-menerus mengalami kerugian biaya yang membengkak, namun harga jual juga tidak berubah. Yang ketujuh, penempatan tenaga kerja yang kurang tepat karena tidak sesuai dengan skill, maka produktivitas menurun. Yang kedelapan, perencanaan dan desain yang salah. Yang kesembilan, tidak adanya perbankan yang percaya pada perusahaan kita karena adanya kredit macet. Resiko semacam itu dapat diatasi oleh 3 hal. Yang pertama, seorang wirausahawan harus menambah pengetahuannya di bidang keterampilan teknis, kemampuan mengorganisasi, dan juga kemampuan memimpin. Yang kedua, yaitu membuat strategi terarah untuk masa depan. Yang ketiga, pengalihan kerugian terhadap asuransi. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha. Sebagai seorang wirausaha, kita harus mengetahui dan memahami bentuk badan usaha yang akan kita pilih. Badan usaha dan perusahaan ini berbeda. Perbedaannya dapat meliputi jika badan usaha ini bersifat abstrak, sementara perusahaan ini bersifat konkret atau seperti pabrik maupun restoran. Nah, yang kedua bersifat resmi, sedangkan perusahaan tidak selamanya bersifat resmi. Yang ketiga, menghasilkan laba. Kalau perusahaan itu menghasilkan produk tertentu. Yang keempat, bersifat yuridis atau hukum. Perusahaan seperti bengkel, pabrik maupun unit produksi. Nah, yang kelima, badan usaha ini berbentuk organisasi atau badan untuk mengurus usahanya, sedangkan perusahaan alat usaha untuk mencapai tujuan. Nah, bentuk-bentuk badan usaha yang pertama adalah badan usaha menurut lapangan usahanya. Yang pertama, badan usaha di bidang ekstraktif.
yaitu badan usaha yang mengelola sumber daya alam seperti minyak bumi, pertambangan, dan juga perkayuan. Terus yang kedua ada badan usaha di bidang agraris, yaitu di bidang pertanian. Dan yang ketiga adalah badan usaha produksi. Badan usaha produksi ini yang bergerak di bidang produksi, yaitu dengan mengubah suatu benda menjadi bernilai. Yang keempat adalah bidang perdagangan, yaitu melakukan aktivitas jual beli barang dengan pihak lain. Yang kelima adalah bidang jasa. Bidang jasa ini adalah pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang membutuhkan jasanya. Yang kedua, saya akan membahas badan usaha menurut pemilikan modalnya. Yang pertama ada BUMN atau badan usaha milik negara. Contohnya seperti Bank Mandiri, terus perusahaan perseroan, dan yang lainnya. Terus yang kedua ada badan usaha milik swasta seperti badan usaha milik asing maupun swasta nasional. Dan yang ketiga ada badan usaha milik campuran. Yang ketiga adalah badan usaha menurut perbandingan tenaga kerja dan mesin. Contohnya yang pertama itu badan usaha padat modal, dan yang kedua badan usaha padat karya. Yang keempat adalah badan usaha berdasarkan bentuk hukumnya. Yang pertama ada badan usaha perorangan. Yang kedua badan usaha persekutuan seperti firma, CV, dan juga PT. Firma merupakan satu orang atau lebih yang sama-sama menggabungkan usaha, tenaga, biaya untuk sama-sama memiliki satu nama perusahaan dan bertujuan membagi keuntungan sesuai dengan perbandingan modal. Nah, CV ini juga persekutuan dari beberapa orang, namun ada yang sebagian menanamkan modalnya dan sebagian lagi mengelola perusahaan. Dan sedangkan PT sama-sama dibentuk dari 2 orang atau lebih dengan modal yang berasal dari saham. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis SWOT. SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan juga threat. Analisis strength atau analisis kekuatan meliputi kecukupan modal dalam membuka usaha, memiliki koneksi yang banyak, memiliki kualitas produk yang dapat memuaskan konsumen, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dan tempat usaha yang mudah dicari. Kedua adalah analisis weakness atau kelemahan, di mana kita menganalisa kenapa penjualan kita menurun akibat kurangnya produk kita disukai oleh konsumen. Yang kedua, kesadaran akan pelayanan karyawan yang buruk. Yang ketiga, banyaknya pembayaran yang tersendat. Yang ketiga adalah analisis peluang atau opportunities. Nah, di sini kita sebagai seorang wirausaha harus peka terhadap peluang, seperti memikirkan kesempatan apa sih yang akan kita dapat dan perkembangan tren apa yang sejalan dengan organisasi kita atau perusahaan kita. Yang keempat adalah analisis threat atau ancaman, di mana banyaknya usaha baru yang sejenis dengan usaha kita bermunculan dan dapat mengancam usaha kita. Selanjutnya saya akan memberikan tugas kelompok pada kalian semua yang masing-masing kelompoknya beranggotakan 4 orang. Dan di sini saya membebaskan kepada kalian untuk memilih para anggotanya. Tugasnya kali ini adalah membuat diskusi dan juga analisis tentang peluang dan resiko usaha yang dialami oleh toko yang ada di sekitar rumah Anda. Nanti setelah kalian mengetahui peluang dan resiko apa saja yang mereka alami, kalian juga harus membuat diskusi mengenai analisis SWOT
tentang toko itu. Tugas kali ini dibuat dalam bentuk mind mapping dan disusun dalam PowerPoint. Pengumpulan terakhir saya akan tunggu sampai tanggal 30 April jam 10 malam melalui email saya. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini, yaitu dengan materi peluang usaha pada mata pelajaran produk kreativitas kewirausahaan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga kebersihan, dan selalu melakukan social distancing dimanapun kalian berada. Jika kalian masih kurang paham dengan penjelasan saya, boleh bertanya di kolom komen di bawah ini ya. Sampai jumpa, sampai bertemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.